with this, cooperate with us. We'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down. Right. So, my lady, time's up. Make your choice. Video yang kalian lihat dan dengarkan ini bukan sebuah film rekayasa, melainkan sebuah rekaman nyata dari korban penculikan, perkosaan juga pembunuhan yang ditemukan oleh petugas kepolisian. While you're here, we'll keep you busy. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice. Apa jadinya jika sebuah keluarga mendapati keadaan bahwa orang tersayang dari mereka telah menghilang secara misterius selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Tentu siapapun yang mengalaminya akan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Lalu tiba-tiba mendapati kabar bahwa orang yang mereka cari selama ini telah menjadi korban pembunuhan. Dan yang paling menyakitkan, polisi menemukan sebuah rekaman memperlihatkan adegan penyiksaan yang dialami oleh para korban. Dan setelah para keluarga melihat isinya, meskipun pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, tentu rekaman tersebut akan menghantui para keluarga korban setelah melihatnya. Rekaman ini diberi nama dengan istilah The Leonard Lake Tapes. Good evening. It's a Sunday in October 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction. A cell. This is the word that I've used in my discussions of this subject. A jail cell, if you will. And the purpose of that cell, the main purpose, hence of the building, will be the imprisonment of the young lady. Leonard lahir pada 29 Oktober 1945 di San Francisco, California. Ia merupakan anak dari 3 bersaudara. Ketika usianya menginjak 6 tahun, orang tuanya bercerai dan Leonard mengikuti sang ibu dan tinggal bersama sang nenek. Singkatnya, sang ibu menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan yang akan menjadi saudara tiri Leonard. Leonard diketahui merupakan anak yang cerdas, namun pada usia remaja ia mulai menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang dimana ia sangat terobsesi dengan pornografi, dan karena hal itu diketahui ia sering memotret saudara perempuannya dalam keadaan telanjang secara diam-diam. Yang paling mengejutkan, hal tersebut telah diketahui oleh neneknya. Alih-alih mencoba untuk menghentikannya, tampaknya sang nenek malah mendorong tindakan tersebut kepada Leonard untuk terus melakukannya. Obsesinya semakin memburuk ketika Leonard mulai sering membaca sebuah novel karya John Paulus yang berjudul The Collector. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai isi dari novel tersebut, tetapi intinya novel tersebut menceritakan tentang seorang pemuda kesepian yang menculik seorang mahasiswi seni dan menahannya di ruang bawah tanah. Oleh karena itu, bisa dikatakan buku tersebut seolah menjadi sebuah pemicu tindakan mengerikan Leonard di masa yang akan datang. Ia juga memiliki kebiasaan yang mengerikan lainnya, seperti melarutkan tikus hidup-hidup ke dalam bahan kimia di laboratorium miliknya di sebuah ruang bawah tanah milik neneknya. Singkatnya, Leonard lulus dari Balboa High School, kemudian mendaftar menjadi anggota Corps Mariner Amerika Serikat pada tahun 1964. Ia 2 kali ditugaskan pada Perang Vietnam sebagai teknisi elektronik radar, dan selama masa tugas, ia didiagnosa menderita gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian skizoid adalah gangguan di mana orang yang memilikinya sering menjauhkan diri dari orang lain, serta memiliki pemikiran yang bersifat eksentrik. Biasanya seseorang dengan kelainan kepribadian skizoid akan terlihat menyendiri dan terpisah, menghindari kegiatan sosial yang melibatkan keadaan emosional dengan orang lain, dan tidak ingin atau tidak bisa menikmati hubungan yang dekat, bahkan dengan anggota keluarganya.
Kalau kita melihat pada diagnosanya, skizoid tidak separah skizofrenia, masih ada peluang untuk berubah atau sembuh. Cenderung penderita skizoid tidak berbahaya, hanya berupa pikirannya yang sakit. Oleh karena itu, skizoid sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan kekerasan, melainkan Leonard Lake individu yang jahat. Leonard menjalani psikoterapi di Vietnam. Kemudian pada tahun 1971, ia diberhentikan karena alasan medis yang membuatnya kembali menetap di San Jose, California. Kemudian ia mencoba untuk kuliah di sebuah universitas negeri San Jose, namun berhenti saat semester 1 dikarenakan ia sangat terpesona dengan sebuah komunitas hippie di Francisco. Singkatnya, pada tahun 1969, ia menikah namun tidak berlangsung lama setelah sang istri mengetahui bahwa Leonard tampil di sebuah film dewasa amatir sampai ia memasuki babak terakhir dalam hidupnya. 8 tahun kemudian, Leonard pindah ke Greenfield Ranch, California Utara. Di sana ia bertemu seorang perempuan yang akan menjadi istri barunya, yang bernama Clara Lynn Ballas. Kali ini ia sangat cocok dibandingkan mantan istri sebelumnya, karena kali ini istrinya beberapa kali muncul pada adegan film dewasa bersama Leonard. Intinya mereka saling memiliki fantasi yang sama dan terikat. Pada tahun 1981, Leonard bertemu seseorang yang akan menambah cerita baru dalam hidupnya, bernama Charles Eng, di mana ia seorang mantan marinir lainnya yang berasal dari Hong Kong. Charles sebelumnya sedang ditahan di sebuah penjara militer karena kasus pencurian senjata, namun entah bagaimana ia berhasil melarikan diri dan tinggal di sebuah motel yang dikelola oleh Leonard. Dan di sanalah mereka bertemu. Leonard mengajak Charles untuk tinggal bersamanya juga istrinya. Diketahui Leonard lebih dekat berhubungan dengan Charles dibandingkan sang istri. Charles mengatakan bahwa Leonard ia anggap sebagai kakaknya sekaligus ayah. Pada bulan April 1982, Leonard dan Charles ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal. Charles dikirimkan kembali ke penjara militer untuk menyelesaikan masa hukumannya. Sedangkan Leonard berhasil melarikan diri dan hidup sebagai buronan dengan cara menggunakan nama samaran dan penyamaran dalam upaya menyembunyikan identitasnya. 2 tahun kemudian, pada April 1984, Charles telah menyelesaikan masa hukumannya dan ia diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian ia kembali menemui Leonard dan istrinya untuk bergabung. Awalnya Charles tinggal di sebuah apartemen yang disewa oleh saudara perempuan Leonard, sementara Leonard tinggal di sebuah kabin kecil milik mertuanya di Willsipple. Kemudian Leonard mengundang Charles ke tempatnya dan menuju sebuah bunker yang telah Leonard bangun, yang ia sebut sebagai penjara bawah tanah di dekat tempat tinggal Leonard. The next step, of course, is to bring in the backhoe and to do the crude digging. I'm taking this opportunity to set up the camera outside of the building and show the area. Of course, what we're looking at now is where the building is going to be. In a bit, we'll focus in a little bit on the exact spot, take a look at some of the trees that had to come down to make way for the actual digging. Some of these tree stumps are going to be a bitch to get out. Of course, the trees provided firewood, quite a bit of firewood actually. Dan di sanalah mereka melakukan tindakan kejahatan pembunuhan dan penyiksaan selama beberapa tahun berikutnya. Yang paling mengejutkan, mereka merekam hal-hal mengerikan yang mereka lakukan pada setiap korban untuk mengabadikan tindakan jahatnya. Dan inilah isi dari rekaman Leonard Lake. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. If you go along with this, cooperate with this, we'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, and bury you. Perempuan ini bernama Kathleen Elizabeth Allen. Dia adalah pacar dari Michael Sean Carroll. Michael adalah teman satu sel Charles saat ia menjalani proses hukuman sebelumnya. Leonard dan Charles Michael dengan cara ditembak dengan tujuan untuk memancing Kathleen. Pada 15 April 1985, Leonard menelepon Kathleen yang saat itu sedang bekerja. Saat itu Leonard menelepon dengan menggunakan nama samaran dan memberitahukan bahwa Michael sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuannya, dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya untuk menemui Michael. Tentu hal tersebut membuat Kathleen panik
Karena khawatir terhadap kondisi pacarnya, Kathleen menyetujuinya. Ia segera memberitahu bosnya bahwa ia harus segera pergi tanpa memberitahukan alasan sebenarnya. Dan terakhir, Kathleen terlihat oleh bosnya. Saat itu ia dijemput oleh Leonard tanpa kecurigaan sedikit pun. Dan Kathleen pun berhasil dibawa dan menjadi korban Leonard dan Charles. Time's up. Make your choice. Something more to hear. While you're here, we'll keep you busy. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice. Unless you've got daddy issues. Terlihat pada sebuah rekaman, Kathleen terlihat lemah dan pasrah mengikuti perintah Leonard dan Charles. Itu disebabkan karena Leonard dengan dingin mengatakan bahwa sebenarnya Michael telah mati dan mengancam akan jika tidak mematuhi semua perintahnya. Oleh karena itu, Kathleen terlihat lemas dan berusaha menuruti apapun yang mereka perintahkan demi bertahan hidup. Any circumstance whatsoever that leads me to think that you're even attempting to make noise is immaterial as to whether I hear you or anyone else hears you. You will be very severely. Tell me you understand. I understand. I'm having a little war within myself between what I want to do and what we might call the decent thing to do. And for the moment, the decent thing to do is rest. Okay, I just want you to know that I'm doing this stuff to you under protest. Not that you care, mind you. Namun ternyata itu semua omong kosong, karena setelah Kathleen dimasukkan ke dalam sel di dalam bangka tersebut dan beberapa kali mendapati juga pada akhirnya Leonard mengakhiri hidup Kathleen. Hasil forensik menjelaskan, diduga Kathleen dibunuh dengan cara ditembak. Probably not. Why are you doing this? Because we hate you. Korban selanjutnya bernama Brenda O'Connor, dan ini adalah korban paling tragis di antara korban lainnya. Brenda merupakan istri dari Lonnie Bond yang berusia 27 tahun, dan Brenda sendiri berusia 20 tahun. Mereka memiliki seorang anak yang baru berusia 7 bulan. Brenda sebenarnya tetangga dekat Leonard. Awalnya Leonard bersikap baik kepada mereka, namun diduga sebenarnya ia mengincar mereka karena ingin menguasai kabin tempat mereka tinggal dan juga menginginkan Brenda untuk menjadi korban selanjutnya. Your baby is going to be taken away. Excuse me. I'm going to be taken away. There's a family down in Fresno that doesn't have a baby. You're not taking my baby. And the baby's dead, right? I mean, they got one now. That's my baby. Brenda, you have her baby is sound asleep like a rock. We don't like you. Would I like me to put it in writing? It's done. Just stick it whatever we tell you. Don't cut this bra. Nothing is yours now. You're totally ours. Pada awal Mei 1985, keluarga Brenda dinyatakan menghilang secara misterius. Pada awalnya Leonard dan Charles memasuki kabin mereka secara diam-diam dan membunuh Lonnie juga temannya yang bernama Robin Stapley. Kebetulan saat itu ia sedang mengunjunginya. Setelah itu Leonard dan Charles menculik Brenda bersama sang bayi. Saat itu Leonard dan Charles menjadikan bayi Brenda sebagai tawanan dan mengancam bahwa mereka akan menyakitinya jika Brenda tidak menuruti keinginannya. Meskipun pada awalnya Brenda menuruti semua perintahnya dan memohon untuk dibiarkan hidup, juga beberapa kali menanyakan terus keberadaan bayinya. Namun pada akhirnya sama halnya dengan Kathleen. Setelah berhari-hari ia disekap dan beberapa kali mendapati pelecehan yang luar biasa, ia berakhir dengan cara ditembak. Light is so hot. You're like sick. Supper. I'm going to pass out. Get some light or something. Well, you can pass out, but we're going to hook you up. Brenda, I have a lot of animosity against you, and I would just as soon start you out with a nice firm whipping right now to make you believe how serious we are. Pada 2 Juni 1985, Charles dan Leonard memasuki sebuah toko dan terlihat oleh petugas keamanan. Ia sedang memasukkan alat penjepit atau ragum ke dalam tas.
Karena panik, ia segera lari, namun berhasil ditangkap. Sempat terjadi perlawanan hebat, apalagi Charles merupakan anggota marinir. Ia berhasil melawan dan menjatuhkan petugas, dan segera berlari dengan cepat. Petugas segera menelepon polisi, namun anehnya di sini Leonard tidak ikut lari. Ia berpura-pura tidak kenal Charles dan mendekati sang petugas keamanan untuk membayar barang tersebut, namun sayangnya polisi sudah terlanjur tiba. Polisi segera memeriksa identitas Leonard. Leonard memberikan identitas berupa SIM bernama Robin Stapley, yang dimana itu milik korban sebelumnya yang mengunjungi keluarga Brenda. Polisi mulai curiga ketika melihat usia yang tertera pada SIM, di mana saat itu Leonard sudah berusia 34 tahun, sedangkan pada kartu SIM-nya menunjukkan 26 tahun. Polisi segera menahan Leonard dan memeriksa kendaraan yang ia bawa. Polisi menemukan sebuah kaliber 22 yang dipasangi sebuah peredam, di mana menggunakan peredam suara senjata merupakan hal yang dilarang. Leonard segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi memeriksa nomor resin mobil yang digunakan Leonard. Mobil itu merupakan milik seseorang yang telah dilaporkan menghilang bernama Paul Costner. Leonard kemudian mengakui identitas aslinya sebagai Leonard Lake, tetapi tidak mengakui keberadaan Paul Costner, juga Robin Stapley. Saat Leonard tinggal sendirian di ruang integrasi, Leonard meminta segelas air putih. Kemudian diam-diam ia meminum pil sianida yang ia jahit pada kerah bajunya. Setelah itu Leonard tiba-tiba jatuh koma dan meninggal dunia di rumah sakit setelah 4 hari dirawat tanpa memberikan keterangan yang resmi. Polisi setempat segera menggali kasus ini lebih dalam dan berhasil melacak kediaman Leonard. Mereka menemukan sebuah pintu bunker yang rapi juga sangat kokoh. Setelah polisi masuk ke dalam bunker, mereka menemukan sebuah jurnal yang telah diberi nama Operation Miranda, di mana jurnal tersebut berisi rencana setiap penculikan yang mereka lakukan untuk dijadikan sebagai budak. Polisi juga menemukan 2 buah kaset rekaman, dan kaset itu berisikan adegan juga pemeriksaan yang dialami Kathleen Allen dan Brenda O'Connor. Leonard memberi judul jurnalnya dengan nama Operation Miranda. Itu dikarenakan terinspirasi dari buku novel favoritnya yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu The Collector, dan Miranda sendiri adalah nama dari karakter novel tersebut yang diculik. Di luar area bunker, polisi juga menemukan beberapa barang milik orang-orang yang dilaporkan telah menghilang. Penggalian besar-besaran pun dilakukan dan ditemukanlah sekitar 18 hingga 20 kg fragmen tulang manusia yang telah dibakar, yang diperkirakan total jumlah korban mencapai 25 orang. Namun saat ini petugas baru berhasil mengidentifikasi identitas korban sebanyak 14 orang. Kini Charles menjadi buronan yang paling dicari saat itu. Ia berhasil melarikan diri ke Kanada pada Juli 1985. Ironisnya, Charles lagi-lagi mencoba mencuri barang di sebuah toko dan segera diketahui oleh petugas. Karena panik, ia menembak petugas keamanan tersebut. Namun meskipun petugas itu terluka, ia tetap mampu menahan dan melawan serta menangkap Charles. Saat ini pihak Amerika telah mengetahui keberadaan Charles. Perang hukum yang panjang pun terjadi antara Amerika Serikat dan Kanada terkait hukuman mati. Awalnya Kanada menolak menyerahkan Charles karena diketahui akan dihukum mati. Karena Kanada sendiri sampai saat ini tidak memperlakukan hukuman mati terhadap para tindak pidana. Namun setelah 4 tahun Charles dikurung penjara Kanada, pada akhirnya pihak Kanada mengekstradisi Charles ke California untuk dilakukan persidangan. Pada Februari 1999, Charles dinyatakan bersalah atas 11 dari 12 pembunuhan, 6 pria, 3 wanita, dan 2 bayi laki-laki. We, the jury in the above entitled case, find the defendant, Charles Cheetat Ng, guilty of the Harvey Dubs as charged in count 3. We further find the murder to be of the first degree. We, the jury in the above entitled case, find the defendant, Charles Cheetat Ng, guilty of Michael Carroll as charged in count 7. Above entitled case, find the defendant, Charles Cheetat Ng, foreperson. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant, Charles Cheetat Ng, juror number 1. Meskipun pada awalnya mengalami kebuntuan pada 12 dakwaan, Charles mengatakan bahwa ia tidak ikut membantu penculikan. Perasaan juga pada korban. Ia hanya memegang kamera. Namun setelah diperlihatkan sebuah jurnal milik Leonard, juga isi kaset rekaman terhadap perilaku Charles, tentu klaim tersebut sangatlah konyol, yang pada akhirnya ia tetap dijatuhi hukuman mati.
Setelah hakim memvonis hukuman mati, keluarga korban menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Setelah sidang tersebut tertunda bertahun-tahun, akhirnya telah berakhir dengan kemenangan telak bagi para keluarga korban. Sebuah tindakan yang sangat mengerikan selama ini terbongkar dikarenakan tindakan kecil Charles, yaitu mencuri sebuah barang di sebuah toko. Kita bisa membayangkan jika Charles saat itu tidak melakukan tindakan tersebut, mungkin korbannya akan lebih banyak, bahkan mungkin saja tidak akan pernah terungkap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.